Sini. Oke. So, kita akan share screen. Share screen, share screen. Oke, aku harap layarnya sudah terlihat, teman-teman. Oke. Mari kita let's go. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang paket satu, soal paket satu untuk literasi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman yang udah ngerjain mungkin boleh komen dulu teman-teman, biar aku tahu nih, kira-kira sudah dibaca atau belum? Dibaca belum? Atau udah pernah dibahas yang paket satu? Kalau nggak kita move on to the next modul nih. Gimana teman-teman? Ya, tidak ada reaksi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti teman-teman, nanti kalau udah tahu jawabannya apa, langsung di ini aja ya. Oke, jadi untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah dengan cara, pertama kita baca dulu soalnya apa, gitu ya. Karena UTBK ini dia butuh waktu cepat untuk mengerjakan soal, jadi kita harus menghemat nih waktu yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal. Caranya adalah dengan membaca soal terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya adalah berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nih, jadi ditanya adalah manakah pernyataan yang tepat? Bentar nih kok nggak mau ya? Mau deh. Manakah pernyataan yang tepat? Nah, kalau ditanya pernyataan yang tepat, otomatis kita harus baca teksnya. Nah, caranya adalah selain membaca soal, kita tuh, membaca soal, iya baca soalnya, habis itu kita baca teksnya, habis itu kita cocokkan sama eh jawabannya. Tapi, kita harus dibiasakan untuk kasus TBK ya, untuk bacanya screening lebih cepat gitu ya. Jadi kita baca soalnya dulu, terus gimana, baru dicocokin sama opsi jawaban yang ada gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa baca bareng-bareng. Nah, teman-teman ini serius ini udah pernah dibahas belum ya? Aku agak lost track deh. Atau belum? Kalau udah, boleh di komen dong. Kalau belum, komen juga ya teman-teman biar aku jadi tahu sebenarnya kita sudah membahas ini atau belum. Boleh yuk. Ya, gimana? Udah pernah dibahas belum ya? Oke, gak apa-apa. Kita lanjut aja ya teman-teman. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, di sini kita baca dulu nih. Opsinya ada satu, A, kita diharuskan lebih banyak pergi dari rumah. B, tidak ada 6 jenis makanan yang sepi peminat selama pandemi. C, camilan bergula cenderung dijauhi. D, es krim umumnya dibeli saat orang di dalam rumah. Naiknya penjualan jus dan sirup cukup memukul para produsen. Nah, kita di sini cari keywordnya dulu, teman-teman. Di sini yang A, kita diharuskan lebih banyak. Loh, kok nggak mau toh? Bentar. Nah, oh, tata seperti itu. Nah, kita harus lebih banyak, di sini keywordnya lebih banyak pergi dari rumah. Kalau yang B,
tidak ada. Ini tidak ada. Yang jadi keywordnya adalah 6 jenis makanan, terus dia sepi peminat sama pandemi. Lebih ke fokusnya ke 6 jenis makanan ya, dan sepi peminat. Terus di sini camilan bergula cenderung dijauhi. Camilan bergula ya, jadi ini keyword yang kita buat cari di teksnya. Terus es krim adalah keywordnya. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu hal yang spesifik ya dari sebuah teks. Yang E, naiknya penjualan jus dan sirup cukup memukul para produsen. Di sini kita fokusnya ke uh, yang di underline, yang di garis bawah. Jadi di sini sebenarnya pergi dari rumah yang lebih di highlight gitu. Oke, kita lihat dulu teksnya. Setelah kita lihat teks, di sini dia dicantumkan sebuah gambar yang menunjukkan penjualan makanan yang turun di marketplace. Jadi di sini dapat kita ketahui kalau makanannya tuh turun semua penjualannya selama pandemi, gitu ya. Nih, penjualan es krim menurun dari 20.000 unit menjadi 10.000 unit. Nah, di sini jenis makanannya ada es krim, ada jus dan sirup, coklat, permen, biji-bijian, dan roti. Oke, tadi di opsi A, dia adalah, keywordnya adalah pergi dari rumah, gitu ya. Di sini kita lihat dulu. Paragraf pertama ada nggak ya? Oke, pandemi memaksa kita beradaptasi. Salah satunya kita diharuskan lebih banyak tinggal di rumah. Lebih banyak tinggal di rumah. Katanya sih gini, diharuskan, kok nggak mau ya? Oke, gak apa-apa. Kita diharuskan, ayo, kita diharuskan lebih banyak tinggal di rumah. Apakah sesuai dengan opsi jawaban? Kita diharuskan lebih banyak tinggal di rumah. Sedangkan dia jawabnya pergi dari rumah. Jadi bukan ini ya jawabannya teman-teman. Karena dia tidak sesuai. Karena dia bukan pernyataan yang tepat. Kalau pernyataan yang tepat itu adalah dia yang sesuai dengan isi teks. Sesuai dengan isi teks. Oke. Dan how about B? Bagaimana dengan B? Tidak ada 6 jenis makanan yang sepi peminat sama pandemi. Tidak ada. Di sini ada berapa jenis makanan sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ada 6. Di teksnya dibilang nggak ya ada 6? Oke, kita lihat paragraf kedua. Jika makanan sehat penjualannya naik, camilan bergula cenderung dijauhi. Survei menunjukkan ada 6 jenis makanan yang sepi peminat. Dia mention bahwa ada 6 jenis makanan yang sepi peminat sama pandemi. Di sini sedangkan yang B dia ada kata tidak di sini. Sebenarnya kalau dia ada kata kalau dia tidak ada kata tidak, 6 jenis makanan sepi peminat sama pandemi itu benar, tapi sedangkan di sini ada kata tidak. Jadi dia menegasikan ya dan dia tidak sesuai dengan teks. Jadi maka ini bukan jawabannya gitu. Dan how about C? Bagaimana dengan jawaban C? Camilan bergula cenderung dijauhi. Nah, di paragraf kedua juga ada nih. Tadi kita baca sekelibat, kita temukan bahwa jika makanan sehat penjualannya naik, camilan bergula cenderung dijauhi. Oke. Dan di sini kondisinya pandemi menunjukkan bahwa 6 jenis makanan itu sepi peminat ya. Tapi dia sebenarnya nggak dijelaskan terkait makanan sehatnya naik atau enggak. Tapi di sini ada kalimat yang sesuai dengan jawaban bahwa camilan bergula cenderung dijauhi. Tapi kita masih belum tahu nih teman-teman, apakah dia benar atau salah. Jadi untuk memvalidasi jawaban ini, kita lihat dulu yang lainnya. Yang D, es krim umumnya dibeli saat orang di dalam rumah. Apakah iya? Nih, kita cari kata es krim. Es krim di paragraf kedua ada di sini. Es krim misalnya penjualan turun paling drastis 50%. Tapi ini tidak menjawab ya teman-teman, jadi mungkin bisa kita skip. Di sini ada Direktur PT Campina Ice Cream Industry TBK Aji Anjono mengonfirmasi penurunan penjumlahan. Menurut Aji, nih, es krim
umumnya dibeli saat orang di luar rumah. Dia bilang di luar rumah. Yang jadi sesuatu yang di-highlight ini adalah di luar rumah. Es krim dibeli saat di luar rumah, gitu ya. Sedangkan di sini dia bilang kalau di dalam. Kan beda ya, jadi bukan ini jawabannya. Dan how about D? Bagaimana dengan D? Salah ya tadi. Naiknya penjualan jus dan sirup cukup memukul para produsen. Apakah iya? Nih, turunnya penjualan jus dan sirup cukup memukul para produsen. Di sini dia bilang turun ya. Turunnya penjualan jus dan sirup. Dan kan di sini bilangnya naik. Ini kan sesuatu yang berbanding terbalik ya, jadi bukan jawabannya. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya jawabannya adalah yang C. Ya, camilan bergula cenderung dijauhi karena dia ada di teks ya, pernyataan yang benar dan tepat itu ada sesuatu yang secara eksplisit, explicitly explained in the text. Jadi secara eksplisit dia disampaikan di teks. Seperti itu. Nah, kita move on ke pertanyaan kedua. Jika penurunan penjualan permen menjadi 2%, maka, nah, di sini penjualan permen. Ada dia menyebutkan tentang persentase. Nah, berapa sih persentase penjualan permen di sini? Oke, kita lihat ya. Kalau di teks dia nggak disebutkan ada berapa persen penjualan dari permen, sedangkan di sini kita masih punya tabel nih teman-teman. Di tabel dijelaskan bahwasanya permen penurunan penjualannya itu 5%. Nih, kalau teman-teman kelihatan ini 5% ya. 5%. Oke, soalnya tadi apa? Jika penurunan penjualan permen menjadi 2%, yang awalnya 5% berubah jadi berapa? 2%. Menurut teman-teman, ini penjualannya gimana? Dari informasi bahwasanya dia dari 5% jadi 2% itu artinya penjualannya apakah naik, turun, atau gimana? Boleh teman-teman? Dijawab, dijawab. Menurun, Kak. Penjualannya menurun. Lebih, penjualannya lebih banyak yang 5% ini atau yang 2% ini? Lebih banyak yang 5%. Penjualannya lebih banyak yang, 5%. ya kah? Nah, Eh, yuk. Siapa tadi yang jawab? aku Kak Marcel. Marcella ya. Oke, Marcella. Kata Marcella 5% penjualannya lebih banyak daripada 2%. Ya kah? Iya dong. Kenapa? Kan karena kalau lihat di tabel, kan yang paling kecil tuh di tabel roti. Terus kalau misalkan permen turun 2%, berarti kan berkurang gitu. Jadi dia sama kayak si roti, sama-sama 3%. Jadi menurun. Nah, penurunan penjualan. Penurunan penjualan tuh artinya kan yang awalnya sekian terus jadi lebih sedikit dari yang sebelumnya. Dengan penurunan, dengan persenan lebih banyak, penurunan itu lebih banyak. Jadi lebih banyak yang nggak terjual, teman-teman. Misal, aku punya 10 permen. Kalau penurunan penjualan aku, penurunan penjualan 5%. Berapa berapa yang bisa aku jual? Ini jadi matematika ya. Enggak apa-apa. Berapa yang bisa aku jual? Aku jual. Nah, artinya kan gini, kalau aku ngerjainnya 10 itu sama dengan 100%. Untuk kalau misalnya penurunan penjualan 5%, otomatis dari yang awalnya 100 dikurang 5.
Itu kan jadi yang berhasil aku jual sebenarnya cuma 95% X. Ini adalah berapa yang berhasil aku jual. Nah, ya perbandingan senilai. Ini kan berarti 95 ya, 100 kurang 5, 95. Ini ada persen-persen. Jadi sama berarti nilainya 10 kali 95 bagi 100 itu sama dengan X. 95 bagi 100 sama dengan 9,5. Permen yang berhasil aku jual ada 9,5. Nah, kalau misalnya penurunan penjualan 2%, bagaimana? Kan? Jadi 10 sama dengan 10 per X ya, sama dengan 100% per yang awalnya 100%, terus penjualannya jadi 2%. Ini kan jadi, di sini jadi 10 per X, sama dengan 100, ini sama-sama persennya jadi bisa dicoret, per 100 kurang 2, 98. Nah, yang berhasil aku jual ada 98% dari uh, awalnya. Menurut teman-teman, dari sini aja deh. Kalau penjualan 98% sama 95%, penjualannya yang mana yang lebih banyak? 98, 98. Iya, karena mendekati 100%. Semakin dia mendekati 100, semakin baik nilainya. Semakin baik penjualan yang aku lakukan. Jadi, oke, kita hitung coba ya. Ini X sama dengan, berarti 98, ini bisa coret, berarti 9,8. Yang berhasil aku jual, kalau misalnya penurunan aku cuma 2%, ada 9,8 permen. Sedangkan kalau aku mengalami penurunan sebanyak 5%, aku cuma bisa menjual 9,5 buah permen. Ya, meskipun angkanya aneh ya, 9,5 permen itu berapa. Nah, jadi dari informasi ini sebenarnya bisa kita ketahui gitu. Kalau penjualan permen dari 5% ke 2%, itu artinya sebenarnya penjualan permen, kalau dibandingin ya dari 5% ke 2%, sebenarnya meningkat. Ya, karena penurunannya, penurunan penjualan dia berkurang. Nah, misal teman-teman punya nilai. Teman-teman apakah lebih memilih untuk kekurangan 2 poin atau kekurangan 5 poin? Gimana? 2 poin, Kak. Ya, maka dari itu, karena ini adalah penurunan persen, ini adalah 2%, ada persen penurunan penjualan. Jadi, berdasarkan info ini, kita tahu bahwasanya penjualan permen itu meningkat kalau dibandingkan dengan yang 5%. Cuman di sini kita lihat dulu opsi jawabannya. Ya, kadang suka menjebak gitu. Oke, kelihatan ya tadi yang di layar aku. Oke. Nah, di sini A, es krim akan tetap menjadi penurunan penjualan makanan tertinggi. Ya kah? Nah, kita lihat es krim. Persen penurunannya ada 50%. Terus di sini ada jus 20%, coklat 14%, permen yang awalnya 5 jadi 2, terus biji-bijian 5%, terus roti 3%. Oke, kita lihat ya. Es krim akan tetap menjadi penurunan penjualan makanan tertinggi. Ya atau enggak? Iya, Kak. Ya, karena dia besar ya 50%. Wah, kalau kehilangan 50 poin luar biasa, kehilangan setengahnya teman-teman. Misal biasanya kita, oh ya kita jual sehari 100 nih. Terus tiba-tiba gara-gara pandemi cuma bisa jual 50. Hilang setengahnya, 50% kan setengah ya. Jadi bisa kita simpen jawaban ini. Ya nggak tahu nih benar apa salah, tapi kita simpen jawaban. Dan how about B? Bagaimana dengan jawaban B?
coklat akan menjadi penurunan penjualan makanan tertinggi. Ya, oke. Coklat akan menjadi penurunan penjualan tertinggi. Coklat berapa? Coklat 14%. Dia tidak diinformasikan bahwa dia akan turun ataupun naik. Di sini masih jika dibandingkan dengan es krim kayaknya lebih signifikan es krim ya. Jadi bukan yang B. Oke, bukan yang B. Terus C, permen akan menjadi penurunan penjualan makanan tertinggi. Yang awalnya 5 jadi 2% dibandingkan dengan 3%, 5%, 50%, 20%, 14%. Malah dia akan menjadi penurunan penjualan terendah. Karena dia dibandingkan dengan persentase lainnya dia nilainya paling kecil. Jadi bukan ini jawabannya. Karena dia malah makin penurunan penjualan makanannya dikit. Dia jual makanannya misal kayak biasa, tapi yang berhasil terjual tuh cuma turun 2%. Kalau dibandingin hilang satu sama hilang setengah dari seluruh dagangan kalian kan hilang, maksudnya yang tidak berhasil dijual cuman dikit aja itu kan lebih diinginkan kan nggak rugi gitu ya. Jadi jawaban yang C itu salah karena kita malah mengalami penurunan penjualan terendah ini salah. Ya. Oke, roti akan menjadi penurunan penjualan makanan terendah. Enggak. Karena yang terendah tadi siapa? Permen. Permen, benar. Kalau yang B, biji-bijian akan menjadi penurunan penjualan makanan terendah. Enggak, kan tadi kita jawab permen ya. Jadi ternyata jawabannya benar adalah A. Kok sini sih salah? Maaf teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Oke, let's move on the third question. Oke, jadi kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut. Teman-teman kira-kira udah belajar bagaimana cara menyimpulkan sesuatu? Ada yang mau sharing gitu? Siapa tahu teman-teman yang lain juga perlu nih informasi. How to get the right summary, kesimpulan yang tepat. Ada yang tahu? Bagaimana cara mencari kesimpulan? Benar-benar. Baca garis besarnya. Garis besar itu apa maksudnya? Kita sistematis ya, teman-teman, jadi biar tahu. Soalnya di kuliah segala sesuatunya sangat-sangat sistematis, teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa untuk mengerjakan sesuatu dengan sistematis juga. Gitu. Oke, langsung aja kita spill. Gimana sih cara menyimpulkan sesuatu teks gitu ya? Nah, kesimpulan itu adalah gambaran dari suatu teks. Jadi kesimpulan adalah gambaran dari suatu teks. Tapi suatu teks kan nggak cuman terdiri atas eh apa ya? Nggak bahasnya tuh nggak cuman satu aja gitu ya. Benar, kesimpulan yang mewakili satu teks. Tapi kalau teman-teman udah sering membaca soal gitu ya, teman-teman ingat ide pokok? Ayo, yang ingat siapa? Nah, jadi ide pokok itu terletak di kalimat utama. Kalimat utama kayak ide pokok atau main idea itu ada di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal induktif atau di akhir deduktif gitu ya. Awal, gimana deh? Awal,
terus ada akhir. Tapi, bukan tapi ya, ya bener deh tapi. Nah tapi kalimat utama ini dia terletak di dalam paragraf, ada di dalam paragraf. Bagaimana kalau suatu teksnya terdiri atas berbagai macam paragraf? Paragraf-paragraf itu biasanya menjelaskan hal yang berkaitan dengan satu sama lain yang jelas ya. Jadi misal ada suatu teks. Suatu teks ini untuk menjelaskan sesuatu kan harus dikembangkan ya. Gak mungkin kita dari awal sampai akhir cuman menjelaskan definisi dari misal Candi Prambanan gitu ya. Jadi di kalimat pertama dijelaskan, Candi Prambanan adalah bla 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 bla. Terus kalimat kedua membahas hal yang sama lagi. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Semakin banyak paragrafnya, biasanya semakin banyak yang dielaborasikan. Bukan paragraf juga. Oh, teks yang padu, yang enak dibaca itu adalah ketika paragraf-paragrafnya itu saling berhubungan satu sama lain, teman-teman. Tapi kalimatnya itu bukan kalimat, ide pokoknya itu ya beragam, tapi dia uh, punya hubungan dengan baik dengan paragraf sebelumnya ataupun setelahnya. Bayangin teman-teman baca teks gitu ya. Teks paragraf pertama membahas tentang uh, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah bla 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 bla. Paragraf kedua membahas di lokasi Candi Prambanan terdapat mungkin orang jual gehu pedas gitu. Oke, kan masuk ya kayak hubungan pertama tentang Candi Prambanan di kalimat paragraf kedua itu membahas tentang lokasi gehu pedas di Candi Prambanan. Terus kalimat ketiga tiba-tiba aku bilang ditemukan seorang wanita tersesat di Candi Prambanan. Kayak kurang nyambung gitu ya teman-teman. Oke, dia membahas Candi Prambanan. Tapi apa korelasinya dengan paragraf sebelumnya? Atau dengan paragraf setelahnya? Kalau nggak ada, kalimat itu nggak padu, teman-teman. Paragraf itu nggak padu, teksnya itu sangat tidak enak dibaca. Pokoknya kamu akan mengernyit kayak, eh ini teks ngomongin apa ya? Gitu. Itulah kenapa teman-teman juga harus belajar tentang kalimat padu, teks yang padu, gitu, dan sebagainya. Biar lebih enjoy lagi sih dalam membaca sesuatu. Benar, ambigu. Nah, di sini, oke. Tadi ya, ide pokok ada di kalimat utama dan kalimat utama ada di paragraf. Jika sebuah teks terdiri atas paragraf-paragraf, maka kalimatnya bisa disimpulkan dari, bukan kalimat bisa disimpulkan, ide pokok bisa didapatkan dari paragraf-paragraf tersebut. Nih, oh iya, dulu waktu, maaf, dulu waktu aku SMP, karena aku masih ada UN ya dulu, jadi mengerjakan soal bahasa Indonesia, aku dikasih tips, teman-teman. Kalau kalimat utama itu, seringnya tuh emang di awal. Dan tanda apakah dia kalimat utama atau tidak adalah kita lihat kalimat selanjutnya. Lihat kalimat pertama. Di sini, pandemi memaksa kita beradaptasi. Salah satunya kita diharuskan lebih banyak tinggal di rumah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada, kok gini? Bahwa ada kata salah satunya. Salah satunya ini ada sesuatu yang merujuk, teman-teman. Dia merujuk kemana? Ini merujuk ke kalimat awal tadi, pandemi memaksa kita beradaptasi. Jika kalimat selanjutnya adalah elaborasi dari kalimat sebelumnya, bisa teman-teman dapatkan hint bahwasanya, oh, ini kemungkinan besar paragraf kalimat pertama ini paragraf utamanya gitu. Jadi bisa di apa diterka gitu ya. Kalau Om ini kemungkinan besar paragraf utama. Nah, berarti kalimat pertama bahas tentang pandemi memaksa kita beradaptasi. Terus paragraf selanjutnya adalah jika makanan sehat penjualannya naik, camilan bergula cenderung dijauhi. Survei menunjukkan bla 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 bla. Aduh, maaf. Di sini bisa kita lihat sebenarnya di kalimat
Pertama ya teman-teman, soalnya yang kalimat kedua dia sudah merujuk. Sudah merupakan elaborasi dari kalimat sebelumnya. Elaborasi itu pengembangan ya teman. Jadi bisa didapatkan bahwa kalimat kedua, paragraf utamanya adalah ini. Jika makanan sehat penjualan naik, camilan bergula cenderung dijauhi. Gitu. Nih. Oke. Terus kalimat utama yang di sini gimana? Direktur PT Campina Ice Cream bla 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 mengonfirmasi menunjukkan mengonfirmasi penurunan penjualan. Menurut Aji, di sini ada kata rujukan lagi nih teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya hasil elaborasi dari kalimat ini juga gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya yang di awal. Tapi ide pokoknya yang mana? Jadi kita kalau udah ketemu kalimat utama, kita tinggal cari ide pokoknya teman-teman. Direktur PT Campina Ice Cream Industri Aji Anjono. Nah ini teman-teman perlu ketahui kalau ini direktur bla 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 ini adalah eh subjek juga ya. Subjek ya. Dan ini dijelaskan aja kalau oh ternyata direktur itu adalah Pak Aji gitu ya. Makanya ada koma dan koma lagi itu untuk menjelaskan. Intinya beliau ini subjek mengonfirmasi predikat penurunan penjualan ini. Ya, ininya tuh merujuk yang sebelumnya sebenarnya gitu ya. eh Intinya adalah subjek ini mengonfirmasi penurunan penjualan. Itu intinya mah itu. Subjek, predikat, dan objek. Oke. Penurunan penjualan. eh dan di sini dapat kita simpulkan apa sih yang bisa kita simpulkan? Intinya pandemi memaksa kita beradaptasi. Terus jika makanan sehat penjualan naik, maka camilan bergula cenderung dijauhi. Terus ini dia bilang adanya penurunan penjualan intinya mah gitu ya. Kesimpulan itu bisa jadi gabungan dari ide utama atau ide pokok, tapi dia harus menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi kalau cuma parsial, itu kurang bagus gitu ya. Ternyata teman-teman. Oke, jadi di sini kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut. Mari kita beli es krim untuk meningkatkan penjualan. Kayaknya enggak ya. Cuman dijelasin di paragraf terakhir aja. Kayaknya bukan deh. Oke, kita elimin dulu. B. Perusahaan camilan bergula mengalami penurunan penjualan saat pandemi. Ya kah? Bisa kita simpen jawabannya, teman-teman. Soalnya di sini eh, di paragraf kedua tuh dijelaskan jika makanan sehat penjualan naik, maka camilan bergula cenderung dijauhi. Dan di kalimat sebelumnya, dia menjelaskan tentang pandemi. Di kalimat setelahnya, dia membahas tentang penurunan penjualan. Oke, jadi yang cari mewakili semua itu gitu. Gue izin off cam temen-temen nih, internetnya jelek banget. Nah, perusahaan camilan, iya teman-teman, pengurusan camilan bergula mengenai penurunan penjualan saat pandemi. Pandemi dijelaskan di paragraf pertama, penurunan penjelasan dikonfirmasi di paragraf terakhir. Di sini penjualan camilan bergula mengalami penurunan itu ada di paragraf kedua, dan ini yang B menjawab keseluruhan dari isi teks itu sendiri. Gitu teman-teman. Oke, kalau C gimana? Seharusnya perusahaan camilan tutup saja. Itu bukan kesimpulan ya teman-teman. Ini mah pendapat gitu ya. Kalau kesimpulan itu dia harus based on text, harus berdasarkan teks yang
dikerjakan seperti itu. Oke, kalau D, makanan sehat harus menjadi camilan utama. Kayaknya enggak ya. Dari tadi jelasin kalau camilan itu turun dan tidak ada ungkapan bahwasanya dia makanan utama. Itu enggak. Jadi bukan itu jawabannya. Gula menyebabkan diabetes. Kalau secara fakta, benar, gula menyebabkan diabetes. Cuma, di teksnya dia tidak mention diabetes sama sekali. Jadi bukan itu jawabannya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang B. Ya, oke. Kita baca soal yang 4 sampai 7. Mungkin teman-teman boleh aku kasih waktu teman-teman 2 menit untuk membaca teksnya dan menyimpan jawaban teman-teman masing-masing. Nanti aku mau kita diskusi bareng ya. Oke, silakan 2 menit dari sekarang sampai 21.06 ya. Tidak ada jawabankah teman-teman? Ada Kak. Apaan tuh? Kalau aku ini sih jawabnya E. Alasan. Nomor alasannya kan nomor 4 itu frasa tempe kedelai terbentuk dari kata-kata yang berkelas kata sama dengan frasa tren populer. Kalau aku sih karena tempe itu dia dari kedelai. Terus kalau tren populer kan sama aja. Harusnya sih nggak usah disebut dua-duanya. Gitu sih. Oke, Menurutku ada sih lagi. cocok sih Kak. Karena dia Oke, sama. oke. Yang lain mungkin ada pendapat lainnya? D, why? Oke, kita di sini diskusi teman-teman. Menarik nih, jawabannya beda-beda. Karena jawabanku juga beda nih teman-teman. Hai,
Boleh, boleh. Yang jawab deh kenapa tuh kok desich gitu. Ada lagi yang mau jawab? On mic aja nggak apa-apa lu. Temani aku di sini aku kesepian. Oke Kak, ditemenin. Terima kasih. Jaga kesehatan ya guys. Oh my God, di Bandung hujan terus. Aku belakangan di kelas sangat-sangat berisik, batuk, pilek. Srot, srot, srot. Ah, luar biasa. Jaga kesehatan guys. Curcol dikit. Terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada yang mau mengelaborasikan jawabannya lagi. So, let's get it on. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Ada yang tahu kelas kata itu apa aja sih? Ini ada something yang aku nggak tahu ya kalau di sekolah kalian dulu diajarin atau enggak tentang kelas kata. Kalau aku pribadi, jujur aku kayaknya nggak diajarin deh waktu sekolah. Baik itu SMP, SD apalagi, atau SMA. Aku nggak inget aku pernah diajarin tentang kelas kata. Pertama kali aku belajar kelas kata adalah ketika aku belajar bahasa Inggris. Dan itu tidak di sekolah gitu teman-teman. Jadi ya, the more we know. Jadi ada yang tahu apa itu kelas kata? Itu kayak verba nomina gitu nggak sih Kak? Betul. Jadi kelas Bukan ya? kata itu hmm, terdiri atas verba. Benar, kata kerja, nomina. Jujur aku, kalau boleh jujur ya, aku tuh lebih hafal yang bahasa Inggris gitu ya. Karena aku pertama kali belajar juga yang bahasa Inggris ya, noun, verb, noun, adjective. Ini kita agak nyinggung dikit ya bahasa Inggris, teman-teman. Adjective, adverb, sama apa lagi ya? Adjective, adverb. Numerial bukan nggak sih Kak? Yang angka Dan, gitu nggak sih? itu nggak Bukan ya? masuk sih setauku. Kelas kata itu dia adalah sesuatu yang dapat kalau digabungkan dia dapat membentuk kalimat. Oh my God, aku sastra mesin banget guys. Aku jurusan teknik mesin tapi kerjanya belajar bahasa. Sastra mesin, indahnya persahabatan. Oh nggak tahu kalian nonton itu atau enggak. Atau hanya aku yang chronically online. Anyway, jadi di sini ada ya yang secara umum ada verb, noun, adjective, yakni nomina Indonesianya. Nomina, verba atau verb, adjective. Adjective kayaknya masih adjective juga deh. Kata sifat, kata sifat. Adverb ini, aduh aku lupa lagi apanya gitu. Cuman ya intinya dia sesuatu yang bukan kata sifat. Gitu intinya. Nah, di sini frasa, teman-teman tahu apa itu frasa? Phrase. Oke. Jadi eh sebenarnya ada beberapa ini ya perbedaan antara frasa, klausa, kalimat, dan aku mau nunjukin sebentar ya teman-teman. Benar, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih. Nah, bedanya sama klausa itu apa? Bentar, aku ada materinya tapi I think it's written in English. Wait, wait ya. Hmm, tar ya, tar ya, tar ya. Ya fun fact aja teman-teman, aku di tempat lain aku juga mengajar, tapi aku mengajar bahasa Inggris dan aku lebih sering mengajar itu. Jadi aku mohon maaf sebelumnya karena jadi mungkin banyak referensinya pakai bahasa Inggris karena kurang tepat sih ya untuk menjelaskan sesuatu padahal soalnya bahasa Indonesia tapi kenapa referensinya bahasa Inggris. But basically guys, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu 11-12. Oke, bisa lihat ya. Jadi ini adalah salah satu materi ajar aku.
Di tempat lain, oh my God, peak sastra mesin moment. Jadi di sini ada yang sering orang bingung, termasuk saya juga, adalah perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat. Ya, jadi phrase atau frasa itu adalah kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Jadi dia tuh terdiri atas sesuatu, tapi dia tidak menunjukkan kalau dia tuh ada kata kerja dan subjek di satu waktu. Nah, kan sebenarnya syarat suatu kalimat itu adalah ketika ada subjek dan predikat. Itu udah jadi kalimat itu. Misal, lintang, lintang sebagai subjek, predikatnya makan. Cukup ini, kalimat ini udah cukup. Kalau mau ditambah objek, bisa. Tapi ini adalah sesuatu yang udah cukup gitu, sudah cukup menjelaskan. Apa sih yang sedang saya lakukan? Lintang makan. Oh, oke. Okay. Paling kebayang gitu kan orang makan apa, mengunyah, dan lain sebagainya. Nah, kalau frasa, dia tuh nggak terdiri atas subjek dan predikat. Karena kalau ada subjek dan predikat, dia jadinya kalimat, teman-teman. Jadinya sentence, bukan phrase. Kalau phrase itu kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Benar, dia gabungan dua kata atau lebih, tapi dia tidak ada verba di salah satu, bukan di salah satu. Pokoknya kata-kata yang ada di situ tuh tidak mengandung subjek dan verba di salah satu, bukan di salah satu, di satu tempat yang sama gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris ada noun phrase, sebenarnya sama aja sih gitu. Amazing dancer, best idea, bla bla bla. Ya, dia cuma intermezzo aja. Terus ada klausa nih. Kalau klausa itu ada di, nah, kayak yang aku sebutkan tadi sebenarnya S dan P itu dia bisa dikonsiderasikan sebagai klausa. Nah, klausa itu ada di dalam kalimat, teman-teman. Nah, di sini ada diagramnya. Jadi sentence, ini kita bisa lihat kalau yang paling besar di sini adalah sentence. Artinya everything that we see, semua yang kita lihat itu adalah sentence, kalimat. Tapi di dalam kalimat dia mengandung, terkadang dia mengandung phrase, frasa. Dan sentence itu terdiri atas klausa-klausa. Jadi misalnya kalau kita bedah gitu kalimat, kalimat itu terdiri atas klausa, klausa. Nah, di dalam klausa atau di dalam kalimat itu sendiri sebenarnya ada yang namanya frasa. Frasa ini dapat berperan, dia dapat berperan menjadi sesuatu. Kok bisa? Menjadi sesuatu. Ya, seperti tadi noun phrase. Dia kumpulan dua kata yang kalau digabung membentuk makna baru dan dia punya fungsi tertentu. Itu adalah frasa. Ya, beda sama klausa. Kalau klausa itu kayak memenggalan suatu kalimat yang ya bisa dipisah-pisah gitu. Bentar nih. Wah, tuh. Nah, oke. Lah, tadi gimana tuh? Malah hilang tuh. Ya wes lah. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini frasa adalah hubungan apa gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, di sini tempe kedelai itu kan terdiri atas dua kata, yaitu tempe dan kedelai. Jangan kebalik ya, kedelai dan keledai. Dulu aku bilang tempe adalah terbuat dari keledai gitu. Tidak vegan, teman-teman. Itu sangat-sangat daging ya. Padahal mah tempe makanan vegan gitu. Oke, tempe. Tempe, banyak banget intermezzonya, tantang. Ya udah, apa-apa. Tempe itu adalah apa? Dari kelas kata yang ini deh, yang simpel-simpel. Apa tuh kira-kira? Tempe adalah nomina. Ajayo, benar. Benar banget Naila. Jadi tempe itu adalah noun. Kata
kata benda itu ya nomina. Kalau kedelai, Sama juga nggak sih, Kak? Benda nah juga kan? bener banget tuh. Benar, nomina. Nah, jadi dia tuh, nah karena tempe kedelai, dia tuh pengen juga nih yang berbentuk sama. Yang terdiri atas dua kata, yang dua-duanya itu nomina. Nah, kalau ada soal kayak gini ya teman-teman ada per, persamaan makna gini, kelas kata gitu ya. Langsung aja lihat soal habis itu jawaban. Soalnya kalau lihat teks kayaknya lama banget ya. Jadi ya gitulah. A. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan ini apa? Ini Marcella menjawab yang mana nih? Yang kehidupan sehari-hari kah? Enggak, Kak. Tadi aku jawabannya yang tren populer. Oh, oke oke. Oke, kehidupan. Kehidupan itu apa? Ke-an ya. Hidup. Tapi kalau hidup doang apa? Sifat bukan sih, Kak? Kalau Eh, hidup aja ya. Kalau hidup aja tuh verba ya, teman-teman. Ya nggak sih? oh, hidup. Hmm, Apa-apa. sifat nggak sih, Kak? Apa? Dia kan lawannya mati. Hidup mati. Bener deh. Makan Kayaknya hidup. Hmm, makhluk hidup. Ya deh, kayaknya kata sifat ya harusnya. iya, Hidup. kan Tapi hidup. kalau misalnya kalimatnya, dia hidup di alam. Gimana? Kan hidup. Ya juga ya. Sama-sama bingung, Kak. Waduh. Kita kalau udah di surga baru nggak bingung ya. Butuh domina si Naila. Ya, kenapa nomina? Boleh Naila? Jelasin dong. Kenapa kok nomina sih? Gue di ghosting. Tak apa, tak apa. Oke, jadi kayaknya kata hidup itu sendiri dia bisa bisa verba, bisa adjektif ya teman-teman. Soalnya ya tergantung konteks juga sih ya. Kalau misalnya aku hidup di alam, di situ kan hidup sebagai predikat dan dia menjelaskan sesuatu yang menunjukkan kegiatan gitu ya hidup. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya biasanya kalau di akhir kalimat itu baru dia diklasifikasikan sebagai adjektif atau kata sifat. Ya, jadi dia fleksibel tergantung dengan sikonnya gitu. Tapi kalau kehidupan itu adalah nomina ya teman-teman. Dia ada imbuhan ke an. Teman-teman mungkin bisa kalau penasaran bisa kulik lagi aja terkait dengan imbuhan-imbuhan yang membentuk sesuatu menjadi kata benda gitu ya. Nah, kalau misalnya musik itu apa teman-teman? Kata bendanya. Kata benda sih. Iya, udah ke spill ya. Kelas katanya bener kata benda. Oke, kata benda. Maaf teman-teman, tidak fokus. Oke, kalau misalnya ditambah imbuhan ber, jadi apa? Dia kelas katanya jadi apa? Kata sifat nggak sih? Eh, bermusik. Eh, Mhm. hmm,
Ya berarti dia melakukan sesuatu dong. Hmm, jadi Berarti kata kerja. benar. Jadi imbuhan itu memberikan peran penting ya teman-teman dalam pembentukan suatu kata karena dia bisa memodifikasi yang awalnya dia misal dari awalnya verba jadi um, we say bisa jadi noun gitu ya, jadi kata benda. Jadi dari kata sifat jadi kata kerja gitu ya. Ada dan sebagainya. Pokoknya permainan imbuhan ini menarik sebenarnya. Kayak wow, how amazing it is to make word by word dengan menambahkan imbuhan. Itu it's something interesting. Oke, kalau sehari-hari itu apa tuh? Apaan tuh teman-teman? Dia masuknya tuh ngasih keterangan nggak sih Kak kalau sehari-hari itu? Hmm, Dia bentar. misalkan kalau dia kata sifat, emang Mm-mm. sifat sehari-hari maksudnya apa? Kalau Benar. kata kerja sehari-hari, maksudnya kerja sehari-hari gitu dong. Hmm. Nah, jujur aku sebenarnya aku ada kunci jawabannya teman-teman. Cuman aku agak ragu juga sama kunci jawabannya karena apa ya? Yang aku tahu sehari-hari itu termasuk dia keterangan waktu. Iya, Kak, maksudnya Ya, keterangan dia. setahu aku keterangan. Tapi penjelasannya aku tidak melakukan seperti itu. Jadi mungkin kita langsung next dulu ke yang opsi selanjutnya. Ini kita masih tanda tanya ya. Dan how about B? Kesempurnaan hidup. Ayo. Kalau kesempurnaan apa? Kalau hidup itu apa? Sempurna itu dia kan kesempurnaan dari kasih imbuhan ke Mhm. kean ya. Mm. Sempurna ya sifat kan lawannya itu tidak sempurna. Iya, benar. Itu if you talk about sempurna, kalau kita bicarakan tentang sempurna, iya ada kata sifat, tapi di sini ada kean di sini. Kalau ada kean, dia jadi noun, jadi nomina. Sama kayak yang tadi ya. Sama dia dia bekerja dengan bukan dia sama halnya dengan misal kecantikan, kecantikan. Nah, teman-teman coba bandingin antara kelas kecantikan dan kelas cantik. Apa bedanya? Kelas kecantikan ya mungkin bisa bilang kayak kelas makeup gitu untuk belajar soal kecantikan. Kalau kelas cantik kelasnya terlihat cantik gitu Kak. Ya, ya disitulah fungsi dari kata-kata ini gitu ya. Padahal sama-sama kata dasarnya adalah cantik ya. Tapi dengan diberikan imbuhan dia jadi membedakan makna dari kalimat itu. Dan di sini kecantikan di sini adalah noun, kata benda ya. Karena dia menunjukkan sesuatu gitu. Kelas kecantikan. Kecantikan itu adalah a whole thing, sebuah hal yang utuh gitu ya. Kalau cantik ini dia untuk menerangkan bahwa kelasnya cantik. Ya, jadi di sini aku cuma mau menunjukkan bahwa imbuhan itu benar-benar bisa mengubah fungsi dari sebuah kata. Dan hidup di sini mungkin kayak tadi yang udah aku jelasin, dia adalah kata sifat ya, adjektif. Oke, kalau aspek duniawi,
Gimana? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Boleh loh. Jadi kita diskusi biar nggak apa ya, biar dapat pengalaman lah gitu. Hmm, bingung nih aspek. Udah bingung. Ya, aku spill kalau aspek itu nomina, teman-teman. Aspek itu nomina. Karena Nomin. hmm, dia kata benda. Kalau aku tuh di mata kuliah aku sekarang ada namanya aspek keberlanjutan dalam teknik mesin. Jadi di situ aspeknya, nah kalau nomina tandanya dia bisa jadi subjek ataupun objek. Itu udah ciri-ciri jadi dari kata benda dia bisa jadi subjek ataupun objek, subjek ataupun objek. Kalau verba dia harus dimodifikasi dulu baru dia bisa berubah menjadi subjek ataupun objek. Kalau adjektif atau kata sifat dia hanya bisa mengikuti nomina. Kalau adverb, adverb itu kata keterangan. Kata keterangan itu ya dia mengikuti yang lainnya gitu. Misalkan SPOK. Klausa itu terdiri atas SP, atau kalau ini udah menjadi satu kalimat yang utuh juga sebenarnya. Kadang ditambah O gitu. K ini sebenarnya opsional. Yang fundamental adalah sesuatu ditambahkan predikat lalu ada keterangan. Wah, mungkin ada S, P, O, K, O ya. Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Setauku paling panjang tuh itu ya. Struktur kalimat tuh bentuknya gitu. Nah, kalau duniawi, kalau kan tadi aspek itu adalah nomina. Duniawi itu lebih ke kata sifat, teman-teman. Kan sif ya gimana ya bilangnya? Ada yang sesuatu hal yang bersifat duniawi, gitu ya. Bisa, Sifatnya bisa, bisa. ya seperti itulah kira-kira. Jadi di sini ada dia adjektif. Nah, jadi sebenarnya dua kalimat ini adalah dia memiliki dua kelas kata yang sama, gitu ya. Kalau misalnya yang ditanya ini, jawabannya ini, gitu ya. Tapi kan di sini kita minta nomina dan nomina. Tuh, nih perilaku konsumtif. Perilaku itu apa? Verbal ya? Eh, enggak. Enggak ya? Perilaku. Hmm, apakah dia hmm, nomina kata benda? Perilaku yang dilakukan, kata sifat apa bukan? Bingung nih kak. Oke, kalau konsumtif, Konsumtif dia sifat sifat konsumtif. Hah? Ya nggak sih kak? ya konsumtif itu dia biasanya terletak di akhir kalimat dan dia biasanya menerangkan sesuatu. Sifatnya apa, gitu ya. Sifat konsumtif, iteratif. Biasanya ya, kalau dari yang aku perhatikan, di baik itu bahasa Inggris ataupun Indonesia, kalau ada if, misalnya kayak konsumtif, iteratif, apa ya? If apa lagi? Biasanya yang belakangnya if itu dia berupa adjektif. Oke. Oke, ya Terima jadi kasih. konsumtif ini dia termasuk adjektif. Bentar. Adjektif, adj. Oke, kalau perilaku ini fenomena juga teman-teman. Perilaku itu nomina. Misal, Nomina. ya
Misal perilaku baik. Mm-mm. Ini tuh baiknya kan sifat ya, adjektif. Perilaku itu adalah eh, sesuatu, apa ya bahasanya? Perilaku itu bukan sesuatu yang dilakukan, tapi kayak sesuatu yang em, itu adalah sebuah kata benda yang menunjukkan bagaimana orang melakukan kegiatan, gitu. Itu perilaku. Eh, Ya. perilaku yang pelakunya gitu ya Kak maksudnya. Jadi lebih ke sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Hmm. Dan di kalimat itu biasanya bentuknya kan perilaku baik. Jadi sebenarnya dia relatif juga sih ya, tergantung bentuk kalimatnya. Cuman dia untuk di kasus ini dia adalah nomina gitu ya, karena dijelaskan lagi dengan adjektifnya gitu. Ya seperti yang udah aku uh, apa namanya udah aku jelasin, dia adjektif itu mengikuti kata kata benda gitu ya. Ya seperti itulah. Dan how about di kalau tren itu langsung aku spill aja, tren itu adalah nomina teman-teman. Kenapa? Karena dia biasanya dijelaskan dengan kata lain gitu ya. Tren naik karena aku nggak tahu teman-teman tahu atau nggak. Cuman kalau misalnya di apa namanya grafik gitu kayak gini, itu namanya tren naik gitu sih. Dan jadi biasanya cara aku mengidentifikasi apakah itu kata benda atau kata sifat, caranya gitu aku melihat dulu contoh kalimat yang lain gimana gitu. Apakah dia menjelaskan yang lainnya atau tidak? Kalau dia menjelaskan, oh berarti dia adjektif. Kalau dia tidak dan dia bisa uh, menjadi subjek atau objek, dia bisa nomina. Tapi tergantung lagi ya teman-teman, nggak bisa saklek gitu. Ya, language is a dynamic things. Jadi bahasa itu udah sesuatu yang terus bergerak. Populer. Populer ini sifat ya. Populer. Tren populer. Dia lebih ke kata sifat. Ya, jadi sebenarnya kalau ngeliat yang ini, gak ada opsi lain selain yang A gitu ya. Cuman aku sendiri Oh, masih masih kurang srek sebenarnya dengan fakta sehari-hari ini yang aku tahu dia adalah adverb gitu ya. Dia keterangan waktu. Jadi mungkin untuk yang ini aku masih belum bisa ngasih jawaban yang tepat gimana. Cuman aku harap di sini teman-teman bisa mengidentifikasi kelas kata dari kata-kata yang ada di mungkin di sekitar kalian gitu ya. Melihat oh ini gitu teman-teman. Deal aman nggak atau ada yang mau ditanyain dulu? Takutnya aku aman Kak. Cuma tidak terjawab, tapi gak ya apa-apa. Kita dapat ya penjelasan. seperti itu. Maaf ya. Gak apa-apa Kak. Oke, kita lanjut yang nomor 5 nih. Nih, dalam bacaan tersebut kita harus refer ke kalimat, ke teks sebelumnya ya. Dan tergantung kata-kata dengan maksud tertentu. Salahnya adalah kata bisa pada kalimat dua. Sebenarnya ada kata lain yang memiliki kesamaan makna. Apa itu kesamaan makna? Maknanya Ayo, sama. sebutan lain kesamaan makna itu apa? Sifatnya sama. Enggak, bukan. Sifat lebih apa ya? Kesamaan. Apa? Sinonim. 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 Kalau lawannya tuh antonim ya. Sinonim. Sinonim itu adalah ketika em, dua buah bahkan kata dengan frasa itu bisa disandingkan, dia bisa bersinonim asal dia punya maknanya sama.
meskipun kata cuma satu buah kata dan frasa terdiri atas dua kata atau lebih, dia itu bisa memiliki kesamaan makna dan itu masih bersinonim teman-teman. Gitu. Oke, wait a minute ya teman-teman. Aku izin stop share sebentar. Oke, wait. By the way, besok kalian masih sekolah kah atau libur Sabtu? Atau sama sekolah udah mulai diliburkan kelas 12? Tuh, kalau dulu aku kelas 12, aku meliburkan diri sih. Jadi tidak Sabtu sekolah libur. saya libur. Ya, hmm, bentar, mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang hilang layar saya. Meliburkan diri, Kak. Oke. Harus belajar ya, tapi jangan meliburkan diri, hanya meliburkan diri saja gitu ya. Lebih baik kita isi dengan hal yang bermanfaat, teman-teman. Padahal aku, karena kelasnya apa ya, udah kosong dulu teh. Kayak ngapain ke sekolah? Maaf, jangan ditiru ya. Kurang baik. Cuman ya, dulu aku kayak, di kelas aku udah nggak belajar apa-apa. Terus dulu sekolahku tuh nggak ada kayak yang intensif TBK gitu loh. Jadi, mending aku mau belajar sendiri gitu. Jadi aku meliburkan diri dan belajar UTBK. Ya meskipun tidak se mungkin aku sangat salut dengan teman-teman yang hadir pada malam ini karena bersemangat untuk belajar dan aku tidak seperti kalian. Kalian keren banget. Oh, wow. Udah selesai US. Semangat, semangat. Ya, kalian keren banget karena sudah berjuang sampai malam dulu. Aku malam tidur, teman-teman. Aku cuman belajar tuh pagi, siang. Habis itu udah tewas. Malamnya tidak sanggup ngapa-ngapain lagi. Paling makan. Oke, kita lihat kalimat dua. Kata bisa. Kalimat dua. Nah, ini dia. Dalam filosofi wabi-sabi, manusia didorong untuk lebih fokus, fokus ya. Lebih fokus pada keindahan yang dimiliki daripada berharap pada hal yang belum tentu bisa didapatkan. Ya teman-teman, untuk mengetahui suatu makna dari kata, kita nggak bisa kayak langsung, oh bisa tuh sinonimnya ini kayak dengan pengetahuan umum yang kalian miliki. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman terkadang itu kurang tepat teman-teman. Kita harus mengetahui konteks dari kalimat itu sendiri. Nah, di sini cara kita mengetahui konteks adalah dengan melihat kata setelahnya dan sebelumnya. Kalau aku gitu ya, dulu belajarnya kayak gitu. Kalau untuk mengetahui makna suatu kata, kita tuh lihat konteks satu kalimatnya gimana. Dan ini juga bekerja di dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk mengetahui satu yang kita tidak ketahui, kita lihat kalimat secara utuh, terus, oh ini fungsinya kira-kira bisa digantikan dengan apa ya? Nah, itu adalah cara kita mencari sinonim. Di sini kalimatnya adalah berharap yang belum tentu bisa didapatkan. Belum tentu bisa didapatkan. Apakah cakap? Sebenarnya ini semuanya adalah sinonim dari kata bisa. Tapi di sini kalimatnya adalah belum bisa didapatkan. Oke, belum bisa didapatkan. Belum bisa didapatkan. Di sini bisanya kira-kira bisa diganti sama apa nih? Sanggup, sanggup. Why sanggup. Bentar. Tadi itu kan di kalimat dua. Kalau diganti jadi dalam filosofi wabi-sabi manusia didorong untuk lebih fokus pada keindahan yang dimiliki daripada berharap pada hal yang belum tentu sanggup didapatkan. Gitu kenapa aku pilih. Eh, Hmm. jawabannya kecuali. Sorry Kak, di pertanyaan kecuali. Bukan, bukan. Ayo. Berarti Enggak. apa ayo? Hmm, C, akhir. Kenapa? Kenapa nggak pandai?
Kenapa nggak kuasa? Kenapa nggak cakap? Mahir berarti dia udah jago banget dong. Bener. Mengea. Nah, iya dong, kan udah mahir. Kalau ini kan konteksnya belum tentu. Belum tentu. Hmm. Aduh, tadi aku nggak ini nih baca nggak kecuali. Kalau kataku sih Tidak. mungkin mahir. Tapi pandai juga bisa sih. Hmm. Gimana gimana? Ada yang mau coba berdiskusi? Boleh guys. Boleh guys, Yang yang lain. kecuali kan. Yang Yang kecuali kecuali guys. nih. Yang kecuali. Kecuali. Is that so? Aku Kalau jadi dari ragu aku, juga nih. kalau dari aku sih mungkin mahir sih, kayaknya sih. Hmm. Hmm. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya kayak gini, itu kita kalau misalnya emang bingung gitu ya, kita tuh harus melihat ininya. Kayak definisi dari eh apa ya? Dari KBBI. Ah, lupa aku. KBBI. Ya, tapi kan cukup sulit ya teman-teman untuk menghafal KBBI seperti itu. Tapi gini, bisa teman-teman akalin dengan cara membuat kalimat sendiri, tapi cukup lama sih ya. Misal kalau misalnya aku bilang, dia adalah orang yang cakap dalam berolahraga. Cakap di sini tuh dia menunjukkan kata apa-apa. Ya bisa. Bisa, gitu ya. Dia menunjukkan dia bisa, dia mampu, gitu ya. Nah, bisa ini kan juga sinonimnya mampu ya. Jadi cakap di sini dia bisa kata-katakan dia bersinonim dengan kata bisa. Kalau kuasa, Itu kekuasaan yang dipunya, kuasa, menguasai, kuasa, kekuasaan. kekuasaan itu kata benda. Ada itu Hati-hati. udah ada peran. Hmm, Kalau kuasa aja tuh sama aja nggak sih kayak kesanggupan kayak gitu atau bukan? iya, Kuasa, kuasa itu adalah kesanggupan. iya Benar. kuasa Jadi punya dia kesanggupan. dia mampu untuk melakukan sesuatu. Misal pemimpin punya kuasa gitu kan. Lu punya duit, Iya, lu punya kuasa, katanya kan gitu ya. Kuasa iya. itu adalah ketika seseorang itu mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi Berarti cuma sanggup gitu nggak sih tadi? ya, jadi dia eh, ya sanggup juga, mampu, sanggup itu dia bersinonim. Jadi bisa itu sinonimnya mampu, sanggup, dan kuasanya bersinonim dengan dua ini. Jadi bisa kita fungsikan. Kalau mahir, Jago banget, jago banget gitu ya. bang jago. Memang jago gitu ya. Mahir, dia sangat 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 baik dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau aku pribadi, ya sebagai peserta gitu ya, sebagai peserta UTBK, aku akan bertanya-tanya, apakah iya mahir itu sama dengan bisa? Karena nih beda orang bisa main gitar sama orang mahir main gitar itu beda. Beda, beda kan Next kak? level Makanya banget kalau mahir mah. Jadi kayak aku akan bertanya-tanya. Kita skip ke yang lain. Dia pandai, misalnya dia bisa main gitar, dia pandai main gitar, dia mahir main gitar. Kayaknya mahir ini di atas dari pandai itu sendiri ya. kalau pandai masih oke, kalau mahir sudah jago banget kak. Kalau Benar.
itu dia sama kayak cakap gak sih Kak? Apa? Masih bersinggungan gak sih Kak? Cakap sama Pandai. pandai. Iya, dia Ya kan? pandai dan cakep itu bisa kayak nggak semahir itu, cuman dia bisa gitu ya. Dia mampu, dia sanggup Berarti masuk nih, bisa. masuk nih. Ya, kalau sanggup dia kan ya tadi kita udah nyinggung kalau dia tuh Puasa. iya dia bersinonim dengan kata bisa. Jadi yang bukan kayaknya mahir ya. Jadi dengan cara Iya. mengimajinasi yang tidak kita ketahui. Itu teman-teman. Oke. Oke, let's go. Next, nomor 6 kalimat 3. Pada bacaan tersebut, kalimat 3 pada bacaan tersebut memiliki pola yang sama dengan kalimat. Nah, pola kalimat itu tadi. Nah, di sini kita mungkin bisa kita bedah dulu ya. Apa kita bedah dulu kalimat tiganya ya? Biar kita nggak bolak-balik. Kalimat 3. Nih, ini dari mana dah? Ntar ya. Nah, ini kayaknya keseluruhan kalimat 3 gitu ya. Selain itu, selain itu apa? Ini konjungsi ya. Aku kurang tahu teman-teman kalau konjungsi itu perannya di kalimat itu apa. Filosofi tersebut. Nah ini sebenarnya frasa ya. Bukan frasa. Ayo deh frasa. Filosofi tersebut tuh dia satu ini. Satu satu batch. Satu fungsi filosofi tersebut. Itu dia adalah sebuah objek. Maksudnya dia noun nomina. Filosofi tersebut. Jadi dia bisa kita klasifikasikan sebagai subjek atau objek. Kita nggak tahu nih kalimatnya bentuknya gimana. Juga memuat. Memuat ini adalah verba, predikat. Ajaran. Ajaran ini kata benda juga. Jadi S atau O. Tapi biasanya kalau udah ada di sini hmm, kata benda, terus ada kata benda lagi, biasanya di sini subjek, di sini objek. Untuk, untuk itu adverb seingatku, keterangan, bukan keterangan ya. Adverb intinya. Untuk menerima, oh bentar, bentar. Ya ini kita klasifikasi sebagai konjungsi juga ya teman-teman. Biar konjungsi, terus ini ada subjek, memuat itu predikat, terus objeknya ajaran untuk menerima kekurangan dan mensyukuri segala hal yang dimiliki. Ini sebenarnya satu ini ya, satu satu batch, satu fungsi gitu. Dan ini bukan keterangan, dia tidak menerangkan sesuatu gitu ya. Jadi untuk menerima kekurangan dan mensyukuri segala hal yang dimiliki. Kalau menurut aku dia nggak menjelaskan sebagai ini ya apa namanya keterangan. Jadi kemungkinan besar dia adalah pelengkap. Ya kalau teman-teman tahu tadi struktur kalimat tuh SP yang lengkap banget ya SPO pelengkap. Nah biasanya kayak itu di akhir atau enggak SPO couple ada juga seingatku. Ya tapi di sini kasusnya kita lihat dulu SPO pel bisa juga. Oke, di sini kita sepakati dulu bahwasannya ini bukan keterangan, jadi bisa kita simpulkan bahwa dia adalah pelengkap. Dan yang sama dengan SPO pel apa? SPO tambah pel. Kayak yang A, Shopee. Shopee adalah subjek bersedia adalah predikat untuk membandingkan, membandingkan, membagikan, bla bla bla, ya. Hmm,
bersedia untuk membagikan ilmu yang dimiliki. Ini kayaknya bukan, dia nggak punya objek ya. Tadi kan kita punya objek. Di sini nggak ada objek, jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa bukan ini jawabannya. Nih, kalau misalnya Arumi Mezia, ini kan subjek nih, satu orang nih kayaknya ya. Kayaknya nama orang deh nih. Arumi Mezia. Arumi Mezia dia subjek, mengakhiri itu adalah predikat, hubungannya adalah ini objek, teman-teman. Jadi bisa jadi jawabannya ini. Oke, secara tiba-tiba. Ini apa ya gitu ya. Tapi intinya dia ada SPO dan ini harusnya secara tiba-tiba itu terangan. Bentar, jangan-jangan ada kesalahan di sini. Hmm, pokoknya keterangan ding. Maaf guys, dia keterangan. Bentar, bentar, bentar. Ya, dia yang keterangan. Maaf. Untuk menerima kekurangan. Oh, ya, ya, ya. Kalau ada kata untuk, itu biasanya artinya dia keterangan. Kayak di sini, iya nggak ya? Tuh, maaf teman-teman agak blunder agaknya. Duh, maaf untuk yang ini aku masih belum bisa dia mengklasifikasikannya sebagai apa. Tapi kita coba bedah lagi yang lain gitu ya. Tapi ini secara tiba-tiba ini adalah keterangan. Nih, dengan hati-hati ini keterangan harusnya ya. Dengan hati-hati itu keterangan. Wah, ini bukan ya, jelas bukan karena tadi dia subjek di depan. Oleh karena itu, ini ada konjungsi. Ada konjungsi catur. Catur ini nama orang. Dia berarti subjek. Menghibur adalah P. Nih, oh, Resti yang tengah bersedih ini adalah O. Teman-teman kalau ketemu kata yang itu adalah untuk dia mengelaborasikan sesuatu. Jadi, oke, kalau yang E, nih, jadi ini apa? Biasanya dia apa perannya? Jadi itu konjungsi juga ya teman-teman. Almawati S, tak sabar. Tak sabar itu apa? Tidak sabar keterangan ya teman-teman. Eh, tak sabar tuh. Oh, bentar. Oh, untuk memamerkan ini dia bukan predikat. Maaf aku ke kepleset teman-teman. Untuk memamerkan nilainya. Ini kepada Isma ini keterangan ya. Nilainya objek untuk memamerkan. Hmm, Predikat nggak sih Kak? Memamerkannya. apa? Memamerkannya predikat nggak sih? Ya, harusnya ini memamerkannya predikat. Tak sabar ini harusnya keterangan. Iya, betul. Oh. Ya. Eh, Hmm. Setauku keterangan itu memang bisa lebih dari satu, teman-teman. Untuk di satu kalimat, dia tuh keterangannya bisa banyak. Jadi, nggak apa-apa kalau kayak gini. Aku juga sebenarnya setuju dengan yang D. Tapi aku sebenarnya bingung. Karena di kunci jawaban dia jawabannya B. Sedangkan yang B, dia nggak ada konjungsinya. Kok yang B, Kak? Kalau setelah kita analisis, menurut Kakak jawaban yang mana, Kak? Kalau aku Kalau aku pribadi, tadi aku jawabannya D. D. Karena dia Sama. ada, karena dia ada konjungsi di sini kan. Aku Iya. sebagai peserta UTBK,
aku akan fokus dengan full kalimat ini dari awal sampai akhir. Dan di sini awalnya konjungsi, filosofi tersebut itu ada subjek, juga itu sebenarnya konjungsi sih. Tapi, juga memuatnya bisa digabung sih jadi satu. Juga memuat ajaran tuh dia nominal, jadi dia objek untuk menerima kekurangan. Nah, dia antara keterangan atau pelengkap, gitu ya. Jujur aku dulu juga waktu sekolah, aku sangat kesulitan untuk membedakan antara keterangan dan pelengkap. Tapi nggak apa-apa. Biasanya keterangan sih, pelengkap itu jarang. Jadi di sini bukan yang ini, bukan yang ini. Kalau yang ini nggak ada konjungsinya, aku ragu. Jawabannya B, aku agak ragu. Aku akan jawab D. Oleh karena itu, catur menghibur Resti yang tengah bersedih. Tapi dia nggak ada K-nya. Apa yang E? Maaf teman-teman. Kayaknya aku harus konfirmasi lagi deh tentang bagaimana jawabannya karena Mhm. cukup membingungkan tentang si konjungsi ini. Aku ragu dengan konjungsi apakah dia dimasukkan ke kunci jawabannya harusnya atau tidak. Nanti aku diskusikan sama eh, orang kurikulum ya yang menyusun ini. Tapi sayang sekali teman-teman, kita sudah menghabiskan waktu 1,5 jam dari jam hitungannya 20.30 gitu ya. Dan sekarang udah mau jam 10. Aku rasa mungkin di sini aja, cukup sampai di sini saja materi hari ini. Aku mohon maaf atas banyak kekurangan yang aku lakukan, telatlah, dan mungkin banyak jawaban yang aku masih bingung juga, karena pendapatku dengan kunci jawaban berbeda gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin ada ketidakjelasan. Oh ya, presensi bentar ya, aku coba tanyain dulu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kan untuk pertemuan berikutnya, aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku akan memperbaiki eh, materi-materi yang mau aku ajarin. Dan aku harap teman-teman juga udah punya jawaban sendiri, jadi kita lebih interaktif gitu. Kayak untuk presensi, wait ya, I will ask the tutor. Let me see. Oke, sudah ada dikirim. Ntar ya, itu kita bisa yang namanya copy paste teman-teman. Oke, ya. Oke, itu presensinya udah kirim. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa mengirimkan presensi. Mungkin aku kasih waktu 5 menit kali ya, sampai jam 22.05. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf. Nanti aku perbaiki lagi terkait yang akan aku sampaikan. Aku juga akan menambah wawasanku terlebih dahulu supaya menjadi sastra mesin yang sebenarnya. Terima kasih. Semoga sukses ujiannya dan lain sebagainya. Bye-bye. Kita stop recording dulu.